Tidak rela orang dapat rezeki. Ya udah, jangan nyiksa diri. Udah periksa itu. Jadi sekarang di keluarga aja nggak usah jauh-jauh. Adik beli mobil, kita kakaknya belum kebeli, tiba-tiba nyesek. Mau ngapain? Allah ngasih rezeki sesuka Allah. Allah tuh satu-satunya pembagi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan rezeki kecuali pasti dari Allah. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai karunia atau ujian? Ujian. Jadinya karunia kalau bersyukur. Jadi nggak usah iri, nggak apa-apa, terserah Allah ngebagikan rezeki ke siapapun. Walaupun seibu sebapak itu beda-beda rezekinya. Walaupun seangkatan sekolah beda-beda. Dan perjalanan waktu sesuka Allah, dikasih, ditahan, diambil. Ada yang cepat dikasih, wah kamu sukses, belum tentu ya. Kalau syukur baru sukses. Jadi kadang baru juga lulus, kasih banyak. Nanti kalau Allah mau ngambil, ambil. Sesuka Allah saja. Dibuka, dilapangkan, disempitkan, diangkat, diturunkan. Dan semuanya baik bagi orang yang beriman. Kalau diberi dia bersyukur, ditahan dia bersabar, diambil dia ridho. Lihat yang lain tidak ada dengki. Ayo periksa hati ini. Doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah supaya dianugerahkan jiwa yang takwa dan dibersihkan oleh Allah ini. Karena Allah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa kita. Kalau tidak capek. Dan dengkinya kita kepada orang lain tidak merubah apa yang Allah rencanakan kepada orang tersebut. Bisa dipahami Pak? Jadi kita dengki sama tetangga, lungsur langsar saja sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita dengki sama teman kantor, terus Allah mau ngasih sesuatu, pasti nyampe walaupun kita tidak rela. Cuma bedanya temannya naik pangkat, dia naik tensinya. Yang dengan tetangga juga nggak boleh menyelidiki ya Bu. Nggak boleh. Oh tetangga kok dapat itu? Terserah Allah mau ngasih apapun. Tetangga sekarang mobilnya jadi bagus. Itu Allah yang memberi sebagai ujian. Dan kita jangan itu mah ujian, dengki sama ya. Itu juga nggak rela. Sudah nggak usah ikut campur. Alhamdulillah tetangga saya. Anak tetangga hafal Quran, anak kita kurang hafal. Coba gimana perasaannya? Ini anak kita dengan anak tetangga ikut Baitul Quran, menghafal Quran. Nah anak tetangga hafal 15 juz, anak kita baru hafal 5 juz. Bagaimana? Enak atau bahagia? Harusnya bahagia. Harus bahagia. Sebagaimana kita bahagia kalau anak kita hafalannya banyak, maka ketika tetangga kita anaknya hafalannya banyak, kita kan jadi bahagia sebagaimana kita ikut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan. Enggak boleh ada ganjelan di sini. Nah, kalau anak kita tiba-tiba kesusul oleh anak kita. Misalkan anak kita jadi 20 juz, di sana mandek. Kalau ada puas, kesusul nih ya. Nah itu juga dengki. Kenapa? Harusnya kita ikut sedih ya, prihatin. Kalau kita fokus kepada menjaga hati seperti ini, dunia lebih ringan. Hati lebih nyaman. Enggak ada lelahnya tentang urusan pembagian karunia ini. Faktanya dengki terus. Dengki. Dengan teman sekelas dengki. Dengan teman sekamar dengki. Dengki saja. Capek.
dan dengki ini adalah penyakit iblis. Iblis tidak rela Allah menciptakan Nabi Adam. Dan hasilnya dikutuk selama-lamanya. Ya. Dia enggan, aba wastakbaro. Dia enggan menerima kenyataan Allah menciptakan Nabi Adam, dan dia sombong merasa dirinya diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Dia ujub merasa diri lebih, dan dia takabur merendahkan yang lain. Mikir apa hadirin? Kena kemana-mana dengki ke siapa? Yang paling bahaya siapa? Antara ulama dengan ulama kalau pendengki. Waduh, itu akan menggunakan dalil untuk menjatuhkan ulama yang didengkinya. Dokter dengan dokter, ojek dengan ojek, misalkan penumpangnya ini besar, gemuk, sedang temannya penumpangnya kurus, bayarnya sama. Yang penumpang aduh, jadi sebel sama temannya yang penumpangnya kurus, nggak rela, maunya dipindah aja yang gemuknya ke sana. Santri dengan santri, apakah mungkin imam dengki dengan imam? Mungkin, kalau imamnya termasuk dengkimen. Apa cirinya? Ketika seorang maju jadi imam, hati nggak rela karena dia ingin. Kemudian imamnya bacaannya lupa, dia bahagia, yes begitu. Yang biasanya merdu, imamnya jadi serak, sip gitu, aneh. Jadi dia tidak sholat karena dia ngarap-ngarap imamnya lupa ayat, suaranya serak. Apa aja sepanjang sholat itu mencari kekurangan kesalahan yang didengkinya. Aduh, capek sekali ini. Tahu-tahu sukses, nggak ada kekurangannya, dia tewas itu ada, menderita. Masih ingat zaman sekolah, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin, gak mungkin. Si dengki begitu. Gak mungkin, gua tahu modal dia. Pasti ada main sama guru. Oh, kata guru, maaf anak-anakku ada salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin. Bukan 85, 95. Nah, oh, begitu. Aneh. Temennya naik nilainya, dia gedubrak dari kursi paling belakang. Apa yang kepikir Pak? Majelis taklim dengan majelis taklim lagi. Enggak rela majelis taklim yang di sebelahnya lebih banyak. Pesantren dengan pesantren. Mana yang bagus? Pesantren banyak santrinya atau sedikit santrinya? Mana yang bagus? Kan? Yang bagus adalah pesantren yang diridhoi Allah. Makin banyak santri itu sebetulnya makin berat. Harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau jadi seorang penceramah, asalnya rajin ngaji ke sini, terus rajin ngaji ke pesantren yang lain. Kita harusnya bersyukur, berarti santrinya ilmunya nambah. Gak mungkin santri pesantren di sini terus mau apa? Di sini terbatas ilmunya. Harusnya santri belajar di sini, belajar, kita senang melihat santri ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Kan mau apa? Kita ingin kelihatan paling pintar di kelas. Misalkan ulangan biologi, semuanya nilainya 4, 3. Kira-kira dan gurunya itu nilainya paling bagus di soal itu karena dia yang bikin. Kalau murid, punten ya, kalau murid nilainya jelek semua, yang jelek siapa kira-kira? Gurunya, dia gak mau ngajarin semuanya karena takut kesusul oleh murid. Ini guru error. Guru sukses itu adalah yang bisa mengantarkan murid-muridnya lebih baik dari dirinya. Punten ya, saya mohon maaf nih, kalau sekiranya saat ini misal ada yang memuji yang sedang ceramah ini,
Sebetulnya yang sukses yang bukan yang ceramah ini. Yang sukses itu orang tua yang mendidik, guru-guru yang terus mendidik dan melatih. Doanya orang-orang yang mengantarkan. Kalau sayanya sendiri, kalau dipuji itu ujian. Tapi pujian itu yang lebih berhak adalah yang mengantarkan kita bisa begini. Lalu di mana prestasi kita? Nah, prestasi kita seberapa banyak kita mengantarkan santri, teman, tetangga untuk sukses. Makanya disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang mendapatkan buat dirinya, tapi yang menjadi jalan yang lain. Jadi kita tuh harusnya senang melihat orang lain lebih baik dan kita berkontribusi membuat orang lebih sukses. Bagaimana kalau orang nanti kita didik makin harum sedang kitanya makin tidak dikenal? Tidak ada masalah sama sekali. Kita tidak perlu terkenal, tidak perlu diakui, tidak perlu dikagumi orang. Kalau kita berbuat yang terbaik, karena memang ini hidup kita. Sukses itu adalah melakukan yang terbaik. Mengantarkan teman-teman jadi sukses. Nanti gimana kalau yang itunya jadi lebih hebat? Ya itu udah rezeki kita jadi jalan. Tapi kitanya nggak diterima kasih, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kita nggak diingat-ingat, nggak ada masalah sama sekali. Allah pasti ingat. Enak begitu hadirin? Halo? Ini haji kemarin. Padahal semua yang ada di tanah suci haji kemarin saudara, benar? Tapi kadang-kadang pernah dulu dapat pelajaran ketika sedang haji kami memilih jalan kaki. Nah ada tim perintis tuh, karena rombongannya besar kurang lebih 700 yang jalan itu. Jadi ada tim perintis, ada rombongan haji yang berjalan standar dan nanti di belakang ada yang bagian tim penyapu kepada yang jalannya pelan dan capek. Nah, tim perintis segera memasang tali rapia untuk tempat istirahat jamaah. Banyak rombongan tuh pasti memakan tempat luas ini. Sesudah dipasang rapia oleh tim perintis. Nah, kebetulan saya tim perintisnya. Duluan jalan. Sedang dipasang, disterilkan. Tiba-tiba masuk saudara-saudara kita dari Bangladesh. Masuk aja ke pagar itu. Berbaring aja di sana. Waduh, haji, Indonesia. Ngomong Bangladesh susah yang Indonesia. Apa kata haji itu sambil rileks begini? I'm your brother. Saya kan saudaramu. Oh, yes, please. Satu patah kata itu. Bukankah saya saudaramu? Nah kita kalau haji itu yang dianggap saudara itu hanya bangsa Indonesia saja. Negara lain gak dianggap saudara, padahal saudara. Nah yang di Indonesia ternyata yang dianggap saudara itu yang satu provinsi. Jawa Timur, betul. Kita mau Jawa Timur. Kenapa wajahnya begitu? Nah ternyata yang di provinsi Jawa Barat tuh yang saudara asli itu adalah yang sekabupaten. Kabupaten lain mah tidak terlalu saudara lah. Mau naik bis, turun. Ini buat Kabupaten Cirebon. Yang Cianjur diturunin. Nah ternyata di kabupaten itu yang saudara asli itu adalah yang satu kloter hadirin. Ya mah kloter 242, maaf ya jangan masuk ke sini gitu. Ternyata dari satu kloter, saudara yang paling asli itu yang satu regu. Regu lain mau masuk ke lift, maaf turun, ini buat regu 5 gitu. Diturunkan dari lift. Padahal satu bis itu. Dan ternyata saudara inti itu adalah yang sekamar Pak. Kamar sebelah jemurannya diturunin. Ini buat kamar kita nih, kamar 2, kamar 3 turunin aja. Zolim. Makin sempit rasa bersaudara, makin sempit hati kita.
perlebar rasa bersaudara. Lihat yang jualan, ini saudara saya. Belum laku, beli Pak, tawar jangan. Kalau kita jualan pengen ditawar tidak? Jawab, ya udah gak usah nawar. Gitu. Coba kalau kita melakukan kesalahan, kita ingin dimaafkan tidak? Maafkan orang lain. Kalau kita bikin salah, kita ingin dimarah tidak? Jawab. Nggak usah marah sama orang lain. Apa yang kita suka untuk kita, kita juga suka kalau yang lain mendapatkannya. Duh enak kayaknya hidup begini. Dek coba deh ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini penyakit real namanya. Harus bebas dari penyakit dengki ini. Baik, ada pertanyaan. Oh, ini saya akan bicara dulu. Maaf nih ya. Pada bukan udah belum kemarin ditanya ini? Yang akan diwisuda hari ini PMK dan PPM. Masa. Pak Budi Indrayana, mana Pak Budi? Alhamdulillah usia 43. Belum masuk usianya ini. Harusnya kan 45. Berarti pra PMK ya. Seperti TK Prateka. Terima kasih. Dan Pak Mubtadin. Maaf Ibu ya. Siapa yang mau menceritakan hikmah? Kan ada satu lagi, mana Pak? Sedang istirahat. Alhamdulillah. Bu, silakan dari Malang. Mana Ibu Mubtadin? Ada mikrofonnya? Coba kita cerita hikmah sedikit ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa yang terpikir dan terasa saat ini? Alhamdulillah kebersamaan yang luar biasa bersama saudara-saudara yang dari luar negeri, yang dari luar kota, dan yang kenal dan yang belum saya kenal Pak Ustadz. Apa yang Ibu rasakan di hati saat ini? Alhamdulillah perasaan yang sangat bahagia. Bahagia terus. Persamaan yang sangat tentram dan tenang. Tentram dan tenang. Bahagia, tenang, tentram. Terus? Ada kekuatan untuk melakukan ibadah lebih baik. Apa kira-kira syariat penyebabnya Bu seperti itu Bu? Mungkin karena kami PMK datang ke sini berusaha untuk memperbaiki diri terutama tentang qalbun salim yang selalu disebut-sebut oleh para asatidz yang mengajar kita. Lalu ada riadoh yang membuat kita setiap hari sekalipun harus di checklist, dilaporkan, itu menyemangati kita untuk minta kepada Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk beribadah lebih baik. Jadi pertama karena ada niat untuk jadi lebih baik. Dan Allah mengetahui niat di hati Ibu. Kemudian Bapak Ibu berangkat ke sini mencari ilmu, itu juga amalan yang sangat disukai Allah. Man, barang siapa yuridillahu bihi khairon, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah berikan paham agama. Jadi Ibu berangkat ke sini itu adalah salah satu ciri Allah akan memberikan pemahaman agama. Dan buahnya seperti itu, tenang, sakinah di sini. Apapun yang terjadi kalau udah ajeg enak nanti Bu. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, lapang, sempit, ada, tiada, sehat, sakit. Karena hidup akan terus begitu.
Tapi kalau bisa menyikapinya, nah kuncinya adalah ilmu dan amal solehnya yang melimpah. Terima kasih apa pesan-pesan Ibu untuk yang Ibu teh wira usaha. Iya, Ustadz. Ini ada pesan buat para jamaah. Setiap detik adalah ibadah. Setiap nafas yang diberikan Allah kepada kita, manfaatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu erat menggenggam dunia, anak-anak, keluarga. Lepaskan, tapi tetap dipegang hingga jika terlepas tidak membuat kita terluka atau tersiksa. Jangan lengket maksudnya, ya. Iya, cukup di tangan tapi jangan dia. Seperti mikrofon ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting dan mahal juga, ya. Saya senang, tapi saya tidak mau mikrofon ini lengket di tangan saya, apalagi lengket di bibir saya, karena pasti membuat menderita. Ada waktunya di tangan, ada waktunya disimpan. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Baik. Bapak ada yang menyampaikan, silakan Pak. Kenapa Pak Budi berada di sini? Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan batas usia minimalnya 43 tahun ya, 45 ya. Berarti Bapak masih di bawah umur. Ya, kadarullahnya Ustaz. Jadi alhamdulillahnya diawali dari istri saya Ustaz. Jadi kenapa istrinya? Istri saya alhamdulillah kadarullahnya angkatan 52. Sama-sama di bawah umur, ya udah nggak apa-apa. Baik. Kebetulan istri saya lebih senior usianya Ustaz. Oh alhamdulillah, udah takdirnya begitu ya. Jadi saya diinformasikan dari istri saya, ayah kesini. Ada perubahan tidak istri sesudah ikut? Justru karena ada perubahan jadi memotivasi saya Ustaz. Oh gitu, jadi bukti adalah bukti ya. Iya Ustaz. Salah ngomong apa? Jadi bukti itu, kami tidak memberi janji tapi memberi bukti. Kalau saudara bahagia, kalau saudara kecewa beritahu kami, kalau saudara merasa bersyukur beritahu suami, gitulah ya. Sukses Pak, bagus. Terus jadi gimana Bapak lihat perubahan apa dari istrinya? Alhamdulillah yang pertama lebih berilmu Ustadz. Oh Masya Allah. Jadi dalam memberikan komunikasi kepada keluarga termasuk saya sama suami itu ini kamera jangan ke saya terus, nanti disangka saya suaminya. Istri saya lebih enak ngomongnya Ustadz. Jadi ternyata bicara dengan ilmu tuh lebih enak. Lebih enak. Masya Allah. Yang gak enak tuh bicara dengan emosi. Mantap. Lanjut Pak, senang saya dengarnya. Ya lalu hal-hal yang selama ini kita risaukan ataupun kita debatkan, kadarullahnya dapat semua di sini Ustadz. Jadi, Masya Allah. Tanpa harus diperdebatkan lagi dalam aktivitas kita sehari-hari, baik itu dalam mendidik anak ataupun menjaga akhlak ataupun membuat kalbu kita lebih baik. Jadi rumah tangga tanpa banyak perdebatan tuh lebih nyaman Pak? Alhamdulillah kerasa banget Ustaz. Kerasa banget, karena biasanya kalau kurang ilmu tuh segala didebat. Ya Ustaz. Dan di debatnya tuh nggak pakai ilmu Pak. Buang waktu, jadi emosi, suasana tidak enak, capek sekali. Begitu Pak. Lanjut, nah, ini terjemahnya ya. Ya jadi hakul yakinlah Ustaz terhadap apa yang disampaikan pada saat itu juga saya jadi penasaran dan akhirnya saya buktikan sekarang sudah masuk hari ke 22 insya Allah 32 insya Allah minggu depan selesai. Ya saya rasakan apa yang disampaikan oleh istri saya benar gitu. Jadi merubah saya secara pemikiran ataupun mindset dan tindakannya insya Allah
dituntun dari ilmu agama itu tadi Ustaz. Jadi Masya saya Allah. nggak takut lagi. Tapi kan Bapak mengeluarkan waktu, biaya, tenaga sebanding tidak dengan nikmat yang didapat. Alhamdulillah saya meninggalkan perusahaan saya dapat kabar yang justru meningkat Ustadz. Jadi saya tinggalkan. Jadi meninggalkan perusahaan untuk belajar, omset meningkat. Omset meningkat, alhamdulillah. Tinggalkan terus kalau gitu. Insya Allah Ustadz. Oh, insya Allah. Jangan diurus lagi, cuman selang-seling. Jadi ternyata tidak berkurang rezeki ya dengan ditinggalkan sementara untuk mencari ilmu. Ya justru banyak yang bertambah Ustadz. Masya Allah. Saya dapat ilmu juga dari teman sekamar saya. Ya banyaklah, jadi justru ya saya sangat bersyukur gitu Ustadz. Kenapa nggak dari dulu gitu saya. Oh jadi nyesal ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Ya belajar gitu. Sudah selesai dulunya. Ya. Tinggal sekarang aja dikebut. Insya Allah Ya. Ustadz. Insya Allah. Kita banyak tertinggal ini. Karena waktu kita dulu banyak terabaikan untuk belajar. Jadi lagi kebut-kebutan sekarang ini. Sama ya apalagi mungkin yang umur tinggal sedikit lagi pengen selamat ini kebut untuk belajar. Jangan sampai belajar sisa waktu. Karena belajar itu hukumnya wajib. Jadi apa saran kepada para pengusaha, kepada yang keluarga-keluarga? Ya saran mungkin kalau kita ingin belajar sabar dan ikhlas, berkumpullah dengan orang-orang yang pencari ilmu dan tidak cinta dunia Ustaz. Maksudnya tidak cinta dunia gimana? Itu kan pengusaha. Ya dunia itu hanya sebagai sementara, tapi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah itu untuk bisa menjadi jalan ataupun membantu orang lain. Mungkin ya ikhtiarnya dengan usaha kita itu tadi Ustadz. Masya Allah. Ya perusahaan itu milik Allah. Tapi kita diberi amanah. Niatkan untuk mengabdi ke Allah. Niatkan untuk bagian dari dakwah. Ajak semua karyawan yang dititipkan Allah untuk mengenal Allah. Untuk patuh ke Allah. Untuk dekat dengan Allah. Karena karyawan tidak bahagia dengan gaji Pak. Karyawan itu akan bahagia kalau mereka dekat dengan Allah. Jadi kalau kita jadi pengusaha, yang kita pikirkan bukan hanya omzet, bukan hanya besarnya, itu kecil, itu gak ada apa-apanya. Nanti Allah yang membesarkan. Bagaimana perusahaan ini membuat semua karyawan jadi kenal ke Allah, karyawan jadi dekat dengan Allah, karyawan jadi disukai Allah. Itu yang terpenting dari perusahaan itu. Membagi rezeki itu Allah. Mungkin dari kantor kita rezekinya sekian. Tapi kalau karyawannya disukai Allah, dia beri jalan. Allah beri jalan dari mana saja. Mungkin istrinya jadi dirut ya, direktur yang mengurut suaminya kalau capek kerja. Apa saja. Mungkin anaknya dapat beasiswa. Mungkin berbagai jalan rezeki. Maka tugas terpenting seorang yang diamanahi perusahaan adalah mengantarkan karyawannya jadi orang-orang yang disukai Allah. Itu yang terpenting. Dan itu yang harus kita pikirkan. Nanti Allah yang menjamin mereka. Sama kepada anak-anak. Tugas orang tua bukan mikirkan rezeki anak. Tapi gimana anak ini bisa dekat dengan penciptanya. Supaya dia bisa bahagia bersama Allah. Mungkin ibu bapak kita tidak lama lagi di dunia. Tapi kalau anak-anak dekat dengan Allah, dia akan ketemu rezekinya dalam keadaan berkah. Gitu Pak. Tuh, itu kan harusnya Bapak yang ngasih saran. Iya Pak. Ya sesuai aja dengan saran saya gitu ya Pak ya. Setuju Pak? Setuju alhamdulillah. Ya baik ya, alhamdulillah karena sudah disepakati. Demikian Bapak Ibu yang baik, ya beberapa dialog kita harusnya ada dengan PPM tapi waktunya tidak cukup, mudah-mudahan segini saja manfaat ya. Apalagi yang 3 lagi. La tagdob, jangan marah. Jadi itu salah satu yang hadis sangat penting ketika minta nasihat kepada Rasulullah, tagdob, jangan marah. Jadi orang itu sulit berakhlakul karimah kalau dia seorang yang sumbu pendek, mudah marah, mudah jengkel. Rasulullah
bukan seorang pemarah. Ada marah, ada, tapi dengan alasan yang jelas, niat yang jelas, dan cara yang benar. Harus jadi program riadoh kita mengatasi kebusukan hati ke saudara, mengatasi kemarahan, mudah marah. Jadi goal kita tuh menjadi orang yang alladzi lam yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan amarah. Tidak baik hidup menjadi pemarah, jauh dari sifat takwa. Apalagi yang selanjutnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal